Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi belajar secara online untuk mapel seni budaya kelas 7 SMP MTS. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu menerapkan ragam hias pada tekstil atau kain. Kalian simak dengan baik dari awal sampai akhir, dan silahkan kalian bantu like, share, dan subscribe biar video ini lebih bermanfaat. Baik, langsung saja anak-anak semuanya ya. Kalian cermati, ini adalah peta konsep secara singkat yang akan kita bahas. Penerapan ragam hias pada tekstil meliputi pengertian, jenis dan sifat bahan tekstil, kemudian jenis dan bahan berwarna serta tekniknya ya. Ini penting semuanya. Untuk itu simak terus dari awal sampai akhir. Coba kalian amati dulu gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar motif ya yang sudah menempel pada tekstil. Nah, ini ragam hias yang sudah diterapkan pada tekstil atau kain. Sebenarnya apa itu sih tekstil? Kalian cermati nih. Penerapan ragam hias pada tekstil sudah banyak kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia ya, dengan mengambil motif flora, fauna, dan bentuk imajinasi geometris. Kita langsung ke sini nih. Bahan tekstil dibuat dari perpaduan antara benang lungsi dan pakan yang saling bersilangan. Jadi bahan tekstil ini berasal dari benang lungsi dan benang pakan yang saling bersilangan. Kalau di zoom ya, dibesarkan ini akan menjadi seperti ini. Ada benang lungsi dan benang pakan. Ini adalah tekstil. Kalau dulu itu dibuat dengan teknik tradisional ya, dengan tenunan, nih alat tenun seperti ini. Tapi kalau sekarang itu sudah banyak diproduksi dengan alat-alat modern, pakai mesin. Nah, jenis dan sifat bahan tekstil, kalian perhatikan nih. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan serat dan permukaan teksturnya ya. Ada yang berasal dari serat alam ya, ini berupa tumbuhan dan hewan. Ada juga yang dari serat buatan atau serat sintetis dan serat dari bahan galian, asbes dan logam. Nah, ini ya, jadi serat-serat ini ada yang terbuat dari bahan alami, ada juga yang bahan sintetis, ada juga yang bahan galian. Serat bahan alam misalnya ini ada katun, wol, sutra. Ini yang alam ya, katun, wol, sutra, terbuat dari tumbuhan dan juga binatang. Kalau serat buatan misalnya ini dakron, polyester ya, polyester dan nilon. Ini adalah serat buatan. Kalau serat dari bahan galian misalnya brokat, lem, songkat. Ini adalah sifat-sifatnya ini. Kalian cermati ini. Katun sifatnya menyerap air, mudah kusut, kenyal, dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Kalau wol, sifat bahannya itu sangat kenyal, tidak mudah kusut, dapat mengantarkan panas. Apabila dipanaskan menjadi lebih lunak, ya, biasanya untuk penghangat badan. Kalau sutra, sifatnya itu lembut, licin, berkilat, kenyal, dan juga kuat. Bahan sutra banyak menghisap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Ini makanya harganya mahal ya, terbuat dari ulat sutra. Dakron, polyester, dan nilon ini bahan tekstil ini bersifat lebih tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan juga bila dicuci ya akan cepat kering. Ini dakron. Kalau brokat, lem, dan songkat ini bahan tekstil ini kurang menyerap air, mudah berubah warna, tidak mudah kusut, kurang menyerap air, dan tidak tahan dengan panas yang tinggi. Ini adalah sifat-sifat dari tekstil. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah jenis dan bahan pewarna. Bahan tekstil memiliki warna yang berbeda-beda satu sama lainnya.
Tahukah kalian dari mana warna-warna tersebut berasal? Warna dapat diperoleh dari pewarna alami dan dapat diperoleh dari pewarna sintetis. Ya, jadi nanti pewarna itu ada dua kategori, ada pewarna alami dan sintetis. Kalau yang pewarna alami ini berasal dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kunyit, ya, dan juga kayu. Kalau ya yang sintetis ini diproduksi oleh pabrik biasanya. Ini seperti naptol ya dan indikosol. Ini adalah pewarna sintetis, naptol dan indikosol. Oke, kalau naptol ini biasanya digunakan untuk teknik celup dan pewarna indikosol dapat digunakan dengan cara celup dan juga colet atau lukis. Tuh, jadi pewarna itu ada dua kategori, yang alami dan yang sintetis. Adapun tekniknya, ini simpel juga, mudah juga ya ketika kalian mau membuat menerapkan ragam hias pada tekstil. Yang pertama cukup siapkan alat, bahan, media yang akan digunakan, buat catatan tentang langkah-langkah kerja, siapkan perlengkapan, kemudian jaga kebersihan dan juga siapkan laporan hasil kerja. Ini teknik secara umum. Nah, kemudian prosesnya, ya ini prosesnya, kalian siapkan alat-alatnya ya. Yang pertama siapkan alat dan bahan melukis. Ini ada kuas, ada pewarna, kemudian piring palet juga dan lain sebagainya. Kemudian gunakan kaos putih sebagai media atau kain putih lah. Silahkan kalian bisa memilih. Terus siapkan objek gambar, ragam hiasnya. Yang mau digambar itu apa ya? Kita tentukan. Kemudian keringkan hasil gambar dengan menggunakan sinar matahari. Ya, jadi setelah disiapkan alatnya, kemudian kalian buat sketsa, kemudian tentukan gambar, mulai proses dan juga pewarnaan dan nanti dikeringkan. Tuh, simpel sekali kan? Nah, biar lebih jelas, ini seperti ini ya. Menggambar dengan bahan tekstil meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, buatlah sketsa ragam hias yang sudah dipilih. Gunakan kayu, triplek, atau karton tebal sebagai alas kaos. Ya, kemudian berilah warna pada ragam hias kaos dan keringkan. Nih, dengan hair dryer ya, keringkannya itu dengan hair dryer atau diangin-anginkan juga boleh. Ini yang pertama masih kosong kaosnya, kalian kasih sketsanya. Setelah itu nanti tinggal dikasih warna. Jadi deh, ya. Oke. Simpel sekali ya anak-anak ya. Ya, silakan kalian bisa mencoba di rumah. Silakan kalian praktekkan dengan kaos kalian atau dengan kain yang lain. Baik, demikian pembahasan singkat mengenai penerapan ragam hias pada kain. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahan tekstil? Sebutkan sifat-sifat kain katun. Sebutkan sifat-sifat kain wol. Alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat ragam hias pada kain atau tekstil. Dan juga jelaskan langkah-langkah membuat ragam hias pada tekstil. Oke? Silakan semangat terus ya. Selamat berkarya. Semoga kalian bisa memahami dan menghasilkan karya yang bagus. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.